saya mahasiswa bimbingan konseling Universitas Lampung angkatan 2019. Di sini saya akan melakukan sebuah konseling dengan teman saya yang bernama Anis Indriani dengan masalah abusif atau toxic relationship dengan pacarnya. Saya akan menggunakan teknik konseling client centered therapy, konseling CCT atau client centered therapy ini bisa kita sebut juga CCT tadi, teori yang dikembangkan oleh Carl Rogers. Client centered ini adalah dapat membantu klien dengan memfasilitasi kesadaran klien dengan cara memelihara hubungan klien dan terapis. Setiap orang mempunyai sumber-sumber dan kekuatan untuk mengatasi masalahnya sendiri. Secara alamiah, setiap orang atau manusia termotivasi untuk mengembangkan potensi-potensinya dan untuk pencapaian aktualisasi dirinya. Di sini peran, sikap atau tugas saya sebagai konselor adalah sebagai fasilitator perubahan bagi klien dengan mengembangkan sikap-sikap antara lain seperti genuine, empati, dan unconditional positive trigger. Di sini, sikap dan peran konseli adalah dapat mengelola kehidupannya sendiri secara lebih efektif, mampu menyatakan ketakutan, kecemasan, perasaan berdosa, malu, benci, marah, dan perasaan lainnya. Belajar bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan dapat mengeksplorasi pengalamannya dalam situasi yang lebih aman dan terpercaya. Lebih bebas untuk membuat keputusan dan rasa percaya diri yang meningkat, dan tekniknya adalah mendengarkan aktif, merefleksikan pengalaman, hadir bagi klien dengan dukungan dan pemberi keyakinan. Selamat siang, apa kabar hari ini? Siang Bu, alhamdulillah baik kabarnya. Sebelumnya dengan siapa nih? Oh ya, kenalkan Ibu, nama saya Anis Indriani, biasanya dipanggil Anis. Oh, Anis. Anis bisa panggil saya dengan sebutan Feni saja ya. Baik Bu. Oh iya, Anis ada masalah apa nih? Gini Bu, jadi saya tuh ada masalah dengan hubungan percintaan saya Bu. Jadi saya ikut konseling ini, siapa tahu Ibu bisa bantu saya. Oh gitu, oke. Anis sebelumnya apakah pernah ikut konseling? Kebetulan belum pernah sih Bu, ini baru pertama kali saya ikut konseling. Oh baiklah, jadi saya ingin berbicara sedikit tentang konseling ini. Sebelumnya saya ingin berterima kasih sama Anis karena udah datang kepada saya gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses konseling. Jadi di sini saya akan mendengarkan keluh kesah Anis. Nanti Anis keluarin aja mau cerita apapun yang sedang dialami sama Anis. Di dalam konseling ini kerahasiaannya itu pasti terjaga. Jadi Anis nggak perlu khawatir, apapun yang Anis ceritain saya nggak bakal kasih tahu ke halayak ramai. Nah, di konseling ini juga saya memberi batasan waktu gitu ya, 15 sampai 25 menit aja. Oke, baik. Apakah mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh Anis? Gini Bu, saya mau nanya, misalnya kalau konseling ini lebih dari waktu yang tadi, mungkin sampai 1 jam gitu, bisa nggak Bu? Lebih efektifnya lagi ya, sebenarnya tuh biasanya kita ngejadwalin buat pertemuan
pertemuan lagi gitu. Nah, kalau langsung cerita sampai 1 jam atau lebih gitu, itu tuh buat konselingnya jadi nggak efektif gitu. Jadi ngerasanya nanti bakal jenuh atau bosen. Tampaknya Anis kayak sedang gelisah gitu ya. Kalau boleh tahu masalahnya apa nih? Gini Bu, saya ini punya pacar kan, udah pacaran 4 tahun, udah mau 5 tahun lah. Terus, nah ini kok saya tuh pacarannya mulai saya SMA sampai sekarang. Dan masalahnya itu pacar saya akhir-akhir ini sering main tangan Bu sama saya, jadi dia tuh gaslighting saya gitu loh Bu. Oh, jadi kalau boleh tahu udah berapa lama nih pacarnya ngelakuin hal ini? Kurang lebih sih udah 1 bulan terakhir ini lah Bu. Bisa lebih dijelasin permasalahannya seperti apa? Gimana ya? Saya bingung jelasinnya Bu. Anis gak usah bingung. Boleh kok ceritain apapun yang lagi dirasain gitu tentang masalah kamu. Terbuka aja. Saya tuh bakal jaga kerahasiaannya kok. Oke. Jadi gini Bu ceritanya. Saya sama pacar saya ini kalau lagi berantem mempermasalahkan hal kecil, tapi dia tuh nggak segan-segan gitu Bu buat main tangan sama saya. Misalnya kayak dia nampar saya atau dia digambar rambut saya gitu Bu. Nah itu gara-gara misalnya saya nggak nurutin kemauan dia gitu, atau kalau saya lagi berkumpul, lagi main gitu sama teman-teman saya yang ada cowoknya Bu, teman saya itu kan. Nah mungkin dia nggak suka gitu Bu. Jadi kalau dia tahu ya dia bakalan marah gitu ke saya. Dia kan abusif gitu sama saya. Oh begitu. Jadi masalah itu yang ganggu Anis akhir-akhir ini dan selalu buat kepikiran gitu? Iya Bu, saya kepikiran banget sih, dan sampai saya tuh nggak tahu harus ngelakuin apa, saya harus gimana, saya nggak tahu Bu. Apakah udah ngomong gitu, ngobrol sama pacarnya tentang hal yang dilakuin sama dia gitu? Kekerasan yang dia lakuin ke kamu? Sebelumnya sih saya belum pernah nanya Bu. Saya cuma berasumsi aja kalau dia tuh sebenarnya lagi jenuh sama hubungan kami, atau emang dia lagi lelah gitu kali ya Bu sama kegiatannya, sama pekerjaannya gitu. Oke. Saya mengerti dengan perasaan Anis. Sekarang gimana perasaan Anis sendiri? Ya, saya ngerasa saya sebagai wanita, ya saya kayak nggak dihargai gitu loh Bu. Saya ngerasa sedih, saya ngerasa hancur gitu. Kayak hubungan yang udah lama banget dibangun, dijalani, mungkin bakalan segera berakhir gitu Bu, karena kelakuan buruknya, karena perlakuan dia ke saya gitu. Lalu? Ya saya sebenarnya nggak kuat lagi Bu dengan perlakuannya ke saya, dan itu bikin saya nggak percaya diri. Saya jadi takut buat bergaul, buat ketemu teman-teman saya jadi murung. Nah di sini saya mau nanya sama Ibu, apakah Ibu bisa memberi bantuan kepada saya atau bisa memberi solusi gitu Bu. Apa yang harus saya lakuin gitu? Oke. Mungkin ya kalau saya bisa kasih saran sedikit gitu ya. Coba untuk dibicarakan baik-baik dengan pacarnya.
Di sini kamu harus ngutamain diri kamu sendiri gitu dalam hal ini, karena hal ini bukan hal yang baik gitu buat dipertahanin. Tanya apakah dia tuh akhir-akhir ini tuh lagi ada hal yang ganggu dia gitu sampai dia memperlakukan kamu tuh dengan seperti itu gitu. Semoga aja dia tuh bisa terbuka sama kamu. Dan semisal kalau dia malah memberontak atau malah marahin kamu gitu, kamu nggak perlu takut gitu. Jadi kalau jika ini nih nggak dibicarain gitu, dan kamu pasti ketemu pacar tuh hampir setiap hari atau jarang? Iya, hampir setiap hari sih Bu. Nah itu tuh kayak nggak ada baiknya gitu. Hal tersebut tuh nimpa kamu terus gitu. Kayak kalau kamu ketemu pacar kamu setiap hari dan dia melakukan hal itu setiap hari juga kan, itu bukan hal yang bagus gitu. Jadi harus dibicarain baik-baik dengan kepala dingin gitu. Jika Anis memang nggak bisa, Anis boleh kok minta bantuan saya. Baik Bu, saya akan mencoba buat ngelakuin itu. Kalau boleh tahu keseharian Anis apa ya? Saya ini mahasiswa Bu, semester 5. Keseharian saya ya ikut kuliah, dan saya juga kerja part time. Saya juga tinggal sendiri, ngekos Bu. Oh, jadi Anis ini kerja part time. Apakah hal tersebut ganggu pekerjaan Anis? Iya Bu, kadang saya kalau saya lagi kerja itu saya suka nggak fokus dan sering ngelamun. Apakah teman kerja atau teman kuliah Anis gitu pernah nanya dengan keadaan Anis sendiri? Ya, mereka pernah nanya sih Bu, tapi saya nggak ngasih tahu sih kenapa, dan saya juga nggak ngasih tahu kalau saya mendapat perlakuan buruk gitu dari pacar saya. Gimana kalau Anis mulai terbuka dengan salah satu teman Anis yang sangat dipercaya oleh Anis untuk meminimalisir sedikit beban pikiran Anis sendiri, dan semoga teman Anis ini dapat ngerangkul yang sedang memiliki masalah ini gitu. Iya Bu, saya bakal berusaha coba dan coba terbuka lagi gitu sama teman saya. Oke, bagus. Saya yakin kok kamu tuh bisa ngatasin hal ini dengan baik. Sampai sekarang juga kamu bisa kan mengatasinya? Iya Bu, saya bisa mengatasinya. Ini semua kemauan kamu, dan kamu tuh bertekad buat nyelesain masalah ini. Terus buktinya kamu juga bisa melaluinya sampai sekarang. Iya, selama ini saya bisa Bu melaluinya. Kira-kira apakah rencana Anis selanjutnya? Mungkin rencana saya selanjutnya yang pengen saya lakuin itu ya, yang pertama bicara baik-baik ya Bu sama pacar saya. Terus mungkin lebih terbuka sama teman saya yang mungkin nanti bisa saya percaya buat jaga cerita saya, dan dia mungkin bisa bisa merangkul saya mungkin. Dan juga kalau emang belum bisa, baru mungkin nanti saya akan meminta bantuan dari ibu. Dan saya juga pengen fokus kuliah Bu sebenarnya. Saya pengen cepet-cepet wisuda. Oke, baiklah. Saya sangat menghargai dan mengapresiasi rencana-rencana Anis ini. Setelah kita diskusi hari ini, bagaimana perasaan Anis sekarang? Lumayan sih Bu, saya jadi lebih lega dan lebih terbuka aja gitu pikirannya, dan saya jadi lebih semangat buat nyelesain masalah ini.
Selanjutnya apa kita bisa melakukan pertemuan berikutnya? Bisa Bu, saya akan saya usahakan. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan mengevaluasi rencana-rencana yang pasti udah bakal Anis lakuin ya. Untuk sekarang, apakah ada yang ingin disampaikan? Saya rasa udah cukup sih Bu. Terima kasih Ibu udah mau dengerin keluh kesah saya, udah mau dengerin cerita masalah saya. Oke, setelah melakukan pembicaraan ini, bisa saya simpulkan ya bahwa Anis ini memiliki permasalahan hubungan percintaan dengan pacarnya yang melakukan kekerasan atau abusive toxic relationship yang sejak 1 bulan terakhir dilakukan oleh pacarnya. Kamu juga memiliki rencana-rencana yang akan dilakukan. Baiklah, kita akan tutup konseling hari ini. Saya sangat berterima kasih dengan Anis karena udah menemui saya untuk konseling. Oh iya, sebelumnya bisa sebutkan data diri, kayak nama, tempat tinggal, dan nomor handphone? Ya, bisa Bu. Nama saya Anis Indriani. Saya tinggal di Gunung Sugi, Lampung Tengah. Dan nomor telepon saya 0897 Oke. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Nanti akan saya hubungi ya. Baik Bu. Oke, itu tadi adalah sebuah konseling dengan teknik client center therapy. Dengan permasalahan klien adalah dia memiliki pacar yang abusif atau toxic relationship. Hal yang perlu dilakukan adalah berbicara baik-baik dengan orang yang bersangkutan dengan kepala dingin agar dapat mendapatkan pemecahan masalah dengan baik. Sekian, terima kasih.